Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Putri Handayani, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, program studi agroindustri dengan nomor pokok 10 30 60 50. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda S, SHMH, MIP, MAP. Adapun resume buku ini dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab pertama, tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Poin A, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Poin B, rumusan Pancasila. Poin C, tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2, tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Poin A, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Poin B, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Poin C, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 /PUU strip 10 /2012. Bab 3, tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Poin A, pengertian filsafat. Poin B, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Poin C, konsep dasar filsafat Pancasila. Poin D, landasan filsafat Pancasila. Bab 4, tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Poin A, pengertian nilai, etika, dan norma. Poin B, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5, tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Poin A, hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Poin B, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Poin C, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6, tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Poin A, pengertian ideologi. Poin B, makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Poin C, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Poin D, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Poin E, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 /PUU strip 11 /2013. Bab 7, tentang memahami demokrasi Pancasila. Poin A, perkembangan demokrasi di Indonesia. Poin B, konsepsi demokrasi. Bab 8, tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Poin A, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Poin B, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Poin C, macam-macam hak asasi manusia. Poin D, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9, tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Poin A, isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Poin B, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Poin C, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Poin D, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Poin E, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Poin F, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Poin G, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10, tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin A, pengertian paradigma. Poin B, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Poin C, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Poin D, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Poin E, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini adalah: Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulannya bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara.
Sekian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.